Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wal Quran alladhi anzalahu Allah fi Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina ومرشدنا ومعلمنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Jamaah Masjid Al-Wahyu, Bapak Ibu Soimin soimat yang terhormat, rahimakumullah. Tentu kita harus bersyukur malam hari ini saya lihat semangat semua untuk beribadah dan kita sehat menikmati bulan suci Ramadan. Andaikan, kata para ulama ya, andaikan umat Islam tahu apa di balik Ramadan, mereka minta Ramadan itu 1 tahun. Kalau tahu. Tapi Al-Quran mengatakan wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hendaknya kalian itu berpuasa itu lebih baik kalau kalian tahu. In kuntum ta'lamun itu sampai kiamat pun in kuntum ta'lamun. Kalau kalian tahu, jadi enggak pernah tahu tuntas. Diteliti macam-macam, apa ini? Luar biasa Ramadan itu. Tapi yang pasti saudara ya, Ramadan itu adalah hibah fursah dahabiyah. Hibah itu anugerah pemberian Allah. Fursa itu kesempatan. Dahabiyah itu emas. Jadi golden chance. Kalau bahasa Inggrisnya golden chance. Ini kesempatan emas untuk apa? Untuk kita masuk surga. Jadi tergantung bagaimana kita melaksanakan ibadah ini. Oleh karena itu perlu sekali kita meneliti gimana saya ini. Hari ini sudah berapa hari ini? Berapa? 13? 12 atau 13? Atau 18? 12 hari kan? Baru saja orang berdiskusi ini puasa Senin apa Selasa. Sudah 12 hari sekarang. Sebentar lagi saya Idul Fitri sudah. Kalau cuman tradisi kita puasa, kemudian tarawih bareng, kemudian buka bersama bareng terus lalu nggak ada hasilnya, rugi sekali. Jadi ini masih ada kira-kira 17 hari ke depan atau 18 hari. Coba diteliti. Salah satu yang perlu saya sampaikan kritik atau nasihat barangkali ya. Banyak masjid-masjid yang tidak memberi kesempatan antara azan dan termasuk di sini. Antara azan dan qomat itu terlalu cepat. Anda tahu nggak bahwa kalau Anda menunggu sholat sudah dapat pahalanya sholat? Kenapa harus cepat-cepat? Tadi saya keluar dari rumah azan sampai di sini loh. Nggak bisa sholat sunnah sudah. Rugi kita. Termasuk juga masjid-masjid besar. Nggak bisa sholat sunnah. Anda sholat sunnah qobliyah isya atau ba'diyah isya itu lebih tinggi dari sholat tarawih. Kenapa? Karena sholat tarawih kadang-kadang oleh Rasulullah ditinggalkan. Jadi sholat ba'diyah yang 12 itu lebih tinggi nilainya dibanding dengan sholat tarawih ini. Maka saudara, mesti apalagi subuh ya Allah. Subuh. Nabi itu nunggunya lama subuh itu. Jadi Anda kalau datang dari rumah ke masjid untuk niat apa sekarang? Innamal a'malu binniyat. Ya. Apa niatnya sampai tadi masuk masjid tadi? Mau sholat tarawih? Loh, kok tidak dijawab? Niat apa? Pahala itu tergantung niat dulu, Pak. Saya beri contoh misalnya ya. Kalau Anda masuk masjid dari rumah, saya mau tarawih. Insya Allah dapat pahalanya tarawih Anda sampai. Saya mau tarawih juga, saya mau iktikaf misalnya. Niat dulu ya, niat. Duduk Anda dapat pahala. Saya mau nunggu qomat. Rasulullah mengatakan intidharus shalah. Jadi Anda duduk di sini, habis azan, kemudian ada duduk saja zikir, sudah dapat pahalanya sholat.
Nah, kenapa harus dipercepat? Jadi Anda sudah dapat pahalanya sholat. Dan lagi pula, ini kan baru berbuka ini. Supaya agak turun gitu ya. Jadi yang rumahnya jauh-jauh bisa ke sini gitu loh. Ini banyak masjid tidak memperhatikan ini. Yang dikejar itu apa juga nggak jelas. Pahalanya yang hilang. Pahalanya yang hilang. Anda sholat sunnah sama dengan sholat fardu. Pahalanya. Jadi Anda sholat sunnah sekarang ini dengan sebelum Ramadan beda. Anda duduk iktikaf di sini beda pahalanya. Lu jangan dihilangkan ini. Jadi saya sampaikan pada takmir masjid supaya diperhitungkan lagi. Jangan terlalu cepat ini. Yang dikejar itu apa? Ya. 10 menit 15. Masjid Al-Hikmah itu 15 menit. Kalau subuh 20 menit Masjid Al-Hikmah. Kebetulan saya di situ Dewan Suronya dikasih kesempatan. Orang yang jauh-jauh datang ke Masjid Al-Hikmah sekarang. Duduk bisa sholat sunnah, bisa terawihnya juga gak cepet-cepetan. Ibadah itu yang dinilai itu bukan jumlahnya, bukan penampilannya, tapi ada yang di dalam hati. Kalau Anda ingin pahalanya banyak, saudara ya, masuk masjid Anda niat, saya mau nazar iktikaf. Itu para ulama memanfaatkan niat itu luar biasa. Sehingga dikatakan an-niyatu tijaratul ulama. Niat itu bisnisnya ulama. Artinya apa? Cari keuntungan di situ. Bedanya sekarang, Anda masuk masjid, tidak niat iktikaf, nggak dapat pahalanya iktikaf kan? Sekarang kalau Anda niat iktikaf, Anda dapat pahalanya sunnah iktikaf. Tapi ulama-ulama itu mengangkat sunnah itu menjadi wajib. Saya mau nazar iktikaf. Selama saya di masjid, saya mau iktikaf sampai selesai. Maka pahalanya lebih tinggi. Karena nazar itu hukumnya wajib. Ini, jadi kunci dari memperbaiki ibadah itu ilmu. Bahkan kunci dari masuk surga itu ilmu. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, alaika bil ilm fa innal ilma khalilal mu'min. Kamu berilmu karena ilmu itu adalah teman akrabnya orang yang beriman. Itu ilmu. Ilmu itu yang membuat kita ini lalu al-ilmu tariqun ilal iman. Ilmu ini yang membuat orang beriman. Orang sholat yang mengerti tentang sholat dengan yang tidak mengerti tentang sholat jauh berbeda. Orang zikir, Anda zikir ya, Anda zikir misalnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, mudah saja itu ya. Tapi kalau Anda mengerti, itu luar biasa. Para ulama mengatakan kalau Anda itu berzikir dari hati, kemudian Anda memahami dan Anda takut kepada Allah, pasti nanti Anda akan menikmati surga. Kalau Anda takut kepada Allah. Tapi kalau asal zikir, zikir itu kan tingkat-tingkat Pak. Ada yang cuma di lidah saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di lidah saja. Dapat pahala, tapi paling rendah itu. Tapi kalau di lidah, ucapan, tapi sumbernya dari hati. Masya Allah. Anda mengatakan subhanallah. Saudara, saya tunjukkan satu zikir ya. Rasulullah SAW itu pernah, ini boleh minum ya? Haus sedikit ini. Kan sudah buka ini. Rasulullah itu pernah masuk di rumahnya Juwairiyah, salah seorang istri Nabi. Juwairiyah radhiyallahu anha itu mulai pagi sampai siang itu berzikir, ya, berzikir banyak. Rasulullah datang lagi sudah agak siang, ditanya kepada Rasulullah, "Mazilti fi hadhil hala?" kata Rasulullah. "Kamu tetap saja berzikir seperti ini?" "Iya ya Rasulullah." "Iya, begitu." Lalu Rasul mengatakan begini, "Saya berzikir 3 kali saja. 4 kalimat 3 kali saja, itu pahalanya kalau ditimbang lebih besar dari zikirmu yang sepanjang zikir itu." Zikirnya apa? Rasulullah mengatakan, "Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatih." Itu artinya, Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Adada khalqih. Sama dengan jumlahnya ciptaan Allah. Adada khalqih. Coba bayangkan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih. Sebanyak jumlahnya makhluk Allah. Nggak bisa dihitung kan? Wa ridha nafsih. Sesuai dengan ridha Allah. Wa zinata arsyih. Seberat arsy-Nya Allah. Wa midada kalimatih. Sepanjang kalimat Allah. Kata Rasulullah, saya mengucapkan itu 3 kali saja. Itu lebih
besar pahalanya dibanding kamu zikir ini. Kenapa ini? Ilmu. Maka kita tiru. Bisa menirukan saya. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arsyih. Wa midada kalimatih. Anda ucapkan itu 3 kali, pahalanya besar. Tapi karena pahala ini nggak kelihatan, jadi orang nggak mikir, Pak. Coba ditunjukkan. Berebut. Termasuk juga duduk menunggu sholat. Pahalanya besar itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, Ramadan ini saat yang paling baik untuk meningkatkan kualitas iman kita. Kualitas takwa kita sekarang ini. Untuk membersihkan dosa kita, ya. Sebab tidak ada orang sholat lebih banyak dari bulan Ramadan. Betul ya? Tidak ada orang membaca Al-Quran lebih banyak dari bulan Ramadan. Tidak ada orang melaksanakan ibadah sunnah lebih banyak dari bulan Ramadan. Tidak ada orang bersedekah lebih banyak dari bulan Ramadan. Betul? Tidak ada orang sholat subuh lebih banyak dari bulan Ramadan. Coba lihat. Kenapa ini? Barokah dari sahur. Masjid-masjid penuh. Di sini penuh nggak subuh ini? Penuh. Kok penuhnya nggak mantep? Penuh nggak? Harus penuh dong. Karena apa? Barokahnya itu. Nah mestinya ya. Anda kalau sudah Ramadan itu naik begini kan? Ini iman naik ke set. Idul Fitri jangan begini. Minimalnya dipertahankan, Pak. Makanya kan disunahkan puasa 6 hari supaya nggak drop. Jangan Idul Fitri terus balas dendam. Makan seenaknya. Jangan. Dipertahankan, Pak. Sampai Ramadan lagi, kalau bisa begini. Walaupun nggak naik, tapi tetap. Sudah tinggi kan? Dari sini, naik. Begitu Ramadan naik lagi. Tahun depan, kalau ada umur ini, Pak. Kalau umur masih panjang, ya. Kalau ada umur. Tapi kan nggak ada yang bisa menjamin. Mestinya kalau orang cerdas mengatakan, ini saya anggap Ramadan saya yang terakhir. Almarhum guru kita, sahib saya Pak Rumrawi, siapa yang mengira? Jumat pagi masih membersihkan rumahnya, malamnya meninggal dunia. Allah yarhamu. Kita juga bisa begitu loh, Pak. Ada orang duduk salat tarawih tahu-tahu meninggal dunia. Tapi sampai tak doa itu sudah umur ya. Cuman kalau misalnya sampai meninggal dunia pada waktu di sini, husnul khotimah sampai. Daripada ada orang ikut kampanye kemudian dangdutan lalu meninggal di sana. Nggak tahu ini gimana. Kita nggak mengharapkan meninggal cepat, tapi cari meninggal yang baik. Dan ini Ramadan ini saat yang baik untuk membuat iman kita semakin baik. Jadi semua ibadah yang dikerjakan selama Ramadan itu pahalanya banyak sekali, berlipat-lipat. Anda sedekah bulan Ramadan ini lebih banyak pahalanya. Maka saya anjurkan jangan pernah sampean tidak memberi buka kepada orang yang berpuasa, rugi sampean. Kalau orang itu memberi buka pada orang yang berpuasa kan gampang sekali. Misalnya Anda memberi buka 10 orang, Anda dapat pahalanya 10 orang ini. Ibu-ibu yang berhalangan itu, cari pahalanya puasa gampang. Ini luar biasa puasa ini. Dibuka oleh Allah pintu surga. Futihat abwabil jannah, ghulqat abwabin nar, ditutup pintu neraka ini ditutup. Ini bukan musimnya dosa ini, tapi kadang-kadang ditok-tok sama orang-orang ini. Pintunya neraka ini tutupnya ditok-tok, dimasuki, Pak. Itu orang yang bermaksiat di bulan Ramadan. Jadi orang beramal soleh pahalanya besar, berlipat-lipat. Orang dosa di bulan Ramadan ini juga besar dosanya. Maka manfaatkan ini untuk berpahala. Nggak cukup begitu juga menjaga. Rasulullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rasulullah mengatakan, laisa siyamu minal akli wa syurbi, walakinna siyamu minal lahwi war rafat. Puasa itu bukan urusan tidak makan dan tidak minum, paling rendah itu. Tidak makan dan tidak minum itu paling rendah itu, Pak. Anak-anak kelas 3 saja sudah puasanya nutuk. Jadi Anda jangan bangga-bangga Ramadan, wah aku puasa aku nutuk. Gampang nutuk itu, yang penting masuk apa enggak? Kalau Anda puasa dikotori dengan bohong misalnya. Dikotori dengan membenci orang. Dikotori dengan mengganggu tetangga. Enggak masuk puasanya. Ini puasa ini. Ya Allah, supaya kita masuk surga. Dan orang surga itu harus bersih. Enggak ada orang surga kotor, enggak bisa. Ini saat untuk membersihkan dosa. Ya sekarang ini, Pak. Maka jangan dikotori puasa itu dengan
perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan bukan urusan tidak makan dan tidak minum dan tidak mendekati istri. Itu gampang itu. Tapi minal lagwi warrafath. Al-lagwi itu kongko-kongko menghabiskan waktu tidak ada tujuan itu, Pak. Itu lagwi. Itu yang di kafe-kafe itu. Di sana di Gayung Sari itu ada kafe namanya Senewen. Jadi yang ada di sana wedan kafe. Namanya kafe Senewen itu. Gimana itu? Terus jodoh di situ ngobrol, nanti cerita capres, cerita ini habis waktu. Ini orang lagi berpikir cari pahala, dia mungkin kotor. Akhirnya nggak lulus nanti kita ini. Warafat, semua yang pornografi itu handphone itu tempatnya kotor itu. Saya terima kasih pada handphone ini. Dengan handphone kita bisa mendengar ceramah dari mana-mana itu handphone itu ya. Sampai ada orang tanya begini, Ustadz, itu saya sama Ustadz saya tidak boleh ngaji dari handphone. Handphone ini kan ada Qur'annya tuh. Iya. Ustadznya ngomong, kamu jangan ngaji dari situ. Terus tanya kepada saya, Pak, apa haram, Pak? Bukan haram. Sampai kalau nyari ayat itu nanti dijegat sama obat kuat, ngerti sampean? Dijegat sama ayat, akhirnya tidak jadi ngaji sampean. Ya itu sebabnya. Karena yang lebih menarik itu yang model begitu-begitu itu. Akhirnya, ini tadi saya mau nyari apa tadi? Keliling. Itu HP. Lah kalau sampean cara Jawa ini ceket. Apa ceket itu? Kengket terus ini, ya bisa rusak puasanya. Dulu waktu saya masih di Ketintak itu, Pak. Ada ibu yang dikenal orangnya itu ngeciwis itu, Pak. Ngeciwis itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa? Gedabrus lah. Ya padha cara Jawa itu. Tidak ada bahasa Indonesia yang ngeciwis, gedabrus itu tidak ada. Pokoknya gedabrus sampai ngeciwis lah. Itu suka eker-ekeran itu, Pak. Suka tengkar. Waktu Ramadan, saya waktu itu masih di Ketintak sana. Tidak tahu karena apa sama tetangganya berkelahi, Pak. Jadi sampai nih, saya ini puasa, Pak. Kalau gawe aku puasa, aku tak ngombe habis, minum langsung. Percuma aku puasa tak batal loh habis. Terus orang tanya kepada saya, makanya saya tahu kan ada orang tanya itu. Apa hukumnya itu, Pak? Hukumnya itu dosa loro. Dosa batalkan puasa sama dosa ngamuk. Orang puasa tidak boleh marah. Nah percuma sampai puasa marah. Ya itu yang sulit. Kalau tidak makan, tidak minum itu gampang, Pak. Gampang, tidak makan, tidak minum itu gampang. Paling-paling lapornya sebentar aja lah. Tapi Anda jaga ini. Masya Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena itu, ini sudah cukup waktunya. Habis. Ya, saya akhiri ya. Kalau Anda berpuasa dengan benar dan baik sesuai dengan yang diperintahkan Allah, dosanya sampean habis. Kalau Anda terawih ya, ini Qiyamul Lail ini, caranya seperti yang diajarkan oleh Nabi dan ikhlas sampean. Tidak pakai ngerasani imami, kedawan nih imamin. Tidak pakai ngerasani itu. Ridho dia, ridho. Ghufira lahu ma taqaddama min, habis dosanya. Kalau Anda nanti Qiyamul Lail di sini 10 hari terakhir, lalu imanan wahtisaba itu kuncinya. Man qama ramadhana imanan wahtisaba, man shoma ramadhana imanan wahtisaba, man qama lailatul qadar imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosanya dibersihkan, tapi tidak termasuk hutang, tidak termasuk dosa ngentit. Ngentit itu korupsi, Pak. Cuma ngentit itu cilik, korupsi gede. Podo sama saja. Tidak bisa diampuni kecuali minta maaf. Makanya saya sering kali kalau ceramah-ceramah di kantor pemerintah atau di kantor-kantor itu, saya bilang sampean, saya beritahu ya. Kalau dosa itu jangan milih yang korupsi. Ini sulit membersihkannya, Pak. Karena Islam itu menghargai haknya orang. Kalau sampean misalnya mengambil haknya teman, sampai bisa ngomong, ini saya dulu ngambil hakmu, sekarang saya kembalikan, saya minta maaf. Kan bisa toh? Lah kalau haknya rakyat gimana, Pak? Mau masuk koran apa? Rakyat 100 berapa? 270 juta ini miliknya rakyat ini. Angel, Pak. Sulit. Jangan korupsi. Milih dosa yang lain aja. Tapi ojo milih dosa lah. Maksud saya ini dosa ini yang paling berat. Lah sampean kalau sudah uang itu uangnya haram, dari korupsi, dari haknya orang, bagi warisan nggak bener, itu uangnya dipakai sodako, ditolak oleh Allah. Kotor, Pak. Nggak bisa.
Makanya orang-orang yang bisa ibadah puasa dengan benar itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, habis susahnya masuk surga. Itu yang harusnya diperjuangkan itu, Pak. Ini masih ada sekian hari, Anda yang tekun, lalu supaya bisa lulus banyak berzikir. Rasulullah pernah ditanya, ayyus shaimina a'dhamu ajran ya Rasulullah? Orang puasa yang paling besar pahalanya yang bagaimana? Nabi mengatakan aktsaruhum lillahi dzikron, yang banyak berzikir. Makanya yang banyak berzikir, Pak. Jangan nunggu, saya kalau ada waktu mau duduk di rumah berzikir, jangan. Saya kemana-mana bawa tasbih kecil itu. Saya kantongi mana-mana. Apalagi puasa, tidak puasa saya kantongi. Saya kadang-kadang diundang ceramah ke Malang misalnya. Berapa jam ini Malang? Ini waktu ini kalau saya biarkan saja, ngelamun, ini tidak ada pahalanya. Tapi ini saya goyangkan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Orang ngomong macam-macam, saya kena, subhanallah, dalam hati. Pahala, apalagi Ramadan. Anda mengatakan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu saja satu kali, Ramadan, pahalanya besar. Jangan disia-siakan waktu, dibuat ngobrol, cerita ngalor. Jangan. Ramadan ini betul-betul emas, betul-betul waktu yang mahal, diisi dengan zikir, diisi dengan nasihat, diskusi-diskusi agama yang banyak. Jangan cerita yang tidak ada manfaatnya, apalagi menceritakan kejelekan orang. Ibu-ibu, pengajian saya bilang, Bu, lebih baik Ramadan ini perai aja arisannya libur. Saya ngomong begitu sama ibu-ibu itu. Loh, kenapa, Pak? Apa dosa, Pak? Bukan dosa, nanti ngerasani orang. Dijawab sama ibu-ibu apa? Loh, Pak, tapi kalau arisan gak ngerasani itu gak kerasan jadi sih. Lawis lah. Ibu-ibu malah ngomong begitu, jadi tidak takut ngerasani orang itu. Dosa besar itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.